Anda, di tempatnya pikiran Anda atau kesalahan Anda berasa. Fokus pada pikiran itu sendiri sampai buat keinginan untuk menarik nafas, buka mata lagi, ya, buka mata lagi, buka mata baru tarik nafas. Nanti sudah tarik nafas, mengancing, baru bisa bergerak. Ingat, kalau sudah tutup mata, untuk bergerak kembali mesti buka mata dulu, baru tarik nafas, baru mengancing, tak, baru bisa bergerak, ya. Jangan yang terbiasa kebiasaan sudah masuk tutup mata, ada yang gatal. Jangan begitu ya. Kalau ada yang gatal di bawah digaruk, buka dulu mata, buka mata, baru tarik nafas, baru kencing, baru garuk, ya, baru garuk. Artinya wilayah bergerak nanti sudah ke sini, sudah mengancam. Begitu juga kalau mau takbir, jangan karena mau musuh. Salah ya, harus terbuka ini, harus terbuka. Tidak boleh tutup mata di situ. Ya, semua harus terbuka. Nanti sudah satukan, baru naik itu belum tutup mata, itu belum. Dimulailah itu fungsi dihilangkan, fungsi bicara dulu, baru fungsi mendengar dengan cara menelan atau fungsi bernapas hilang juga, tahan napas, kemudian tutup mata, baru naik ke atas. Kemudian peristiwa turunnya dulu kita bahas dulu surat apa ini Nabi Yunus. Sebelum saya tulis, ada yang tidak punya catatan mungkin mau foto dulu. Biasanya tidak punya catatan tidak foto dulu. Ya sebelum saya hapus. Kalau yang ada catatannya biar tidak foto ada dia catatan. Lama ya kemarin malam, oke? Oh, ini ya saya tidak hapus ini saya tidak hapus ini. Karena sebentar lagi Nabi Yusuf lagi kita bahas lagi. Ya, siap. Kita baca surat 37 ayat 139. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ya. Ayat lanjut sampai 142. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Lari ke kapal yang penuh muatan. Lanjut. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. 3 kali diundi ya. Ini hadis Nabi yang jelaskan ya, bukan tidak disebut dalam Al-Quran. Harus 3 kali baru bisa ya, baru bisa turun sampai dilempar dari kapal. Ya, lanjut. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Habis? Ya. 3 kali diundi, naik ke atas kapal yang penuh muatan, melarikan diri dari kaumnya karena marah. Perhatikan ini. Tadi saya cerita kalau ini dalam kalau ini dalam kondisi berapi, dalam kondisi marah, lalu dia naik di atas kapal, ya itu tidak bisa masuk di atas kapal. Oh ini Nabi Yunus kok aneh ya. Dia tinggalkan kaumnya dalam keadaan marah, lalu dia naik di atas kapal.
itu penuh muatan. Kapal itu penuh. Kita lihat dulu kenapa dia marah. Kenapa dia marah? Ya, Rasulullah ternyata ada umat pada waktu itu yang bertanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya saya beriman? Jangan marah. Sesudah itu, apalagi yang saya harus lakukan? Jangan marah. Sesudah itu apalagi? Ya jangan marah. Berarti kalau marah tidak beriman. Kondisi Yunus tidak beriman, berarti dia adalah jasad. Dia berpraktik pada jasad. Ini yang kita kerja sekarang, tarik nafas, mengancing, masuk tak, itu namanya naik dalam kondisi tidak beriman. Kondisi apa? Apa maksudnya ini? Makanya sesudah ini dilakukan, kita naik di atas kapal. Ya, disitulah kita berdoa, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad sebagaimana Engkau berkeselamatan kepada Ibrahim. Tidak dibalik ya. Ya Allah, selamatkan Ibrahim seperti Engkau menyelamatkan Muhammad. Salah ya, salah. Selamatkan Muhammad seperti menyelamatkan Ibrahim. Ibrahim adalah patungnya ini. Kita dalam keadaan zalim dan buruk, dalam keadaan marah, sholat terak naik ke atas, maksudnya di atas kapal ya, dengan cara tutup mata. Secara gaibnya belum tentu masih di atas kapal, ya. Lahiriahnya ini sudah nyata di fase lahiriah, di fase jasad ini kita sudah masuk di atas kapal. Gaibnya belum tentu, tergantung tanurmu ini, ya. Tergantung tanur. Jadi kita jangan, artinya begini, karena kita ini dalam keadaan zalim dan bodoh, ya nanti sudah beriman nanti sudah baik-baik baru bisa lakukan ini, kan begitu ya. Padahal tidak, harusnya kerjakan memang sekarang seperti dilakukan oleh Yunus. Lakukan seperti Yunus. Tinggalkan kaumnya, maksudnya tinggalkan kaumnya. Keluar dari sini, baru masuk ke yang satu. Atau masuk dari sini, keluar dari sini, naik di atas kapal. Tinggalkan kaumnya dari fase jasad. Di situ kan, di sini penuh dengan muatan, ya. Penuh dengan muatan. Dilemparlah anak panah sebagai undian, ya. Ini naik ke atas ini kapalnya jadi goyang oleh. Ya, harus ada yang dilempar. Lemparan pertama di fase ini, sini lemparan pertama nama Yunus yang tertulis. Di lemparan yang kedua penghabisan napas, Yunus juga yang tertulis. Di lembaran yang ketiga, wilayahnya Musa, wilayah kata-kata juga Yunus. Akhirnya Yunus dilempar, di sini ditelan, ikan. Lalu ikan membawa Yunus sampai ke dasar. Ya, dasar laut. Ya. Perhatikan itu, ingat ikan. Kalau mau cari ilmunya Musa, bawa lagi itu ikan, ya. Sampai di pertemuannya tadi, di mana tadi dia telan saya itu ikan. Di mana tadi telan? Di batu. Ada batu di sini. Ada batu sini. Ada. Yang tidak batu jadi. Ada batu di sini. Ada ikan di batu ya. Jadi kalau ikuti ilmunya Hajar nanti, ya, bawa itu ikan. Nanti kalau ada batu tidak loncat sendiri ya. Masa perjalanan ikan sudah habis. Dari atas kapal kemudian dibuang, dilempar, kemudian dibawa ke dasar, kemudian dinaikkan lagi ke sini, dilempar ke mana nih? Dilempar ke tanah tandus. Tumbuh
tumbuh buah labu, ya. Coba periksa tulis ini, sama kayak buah labu sih. Sama tidak buah labu? Kenapa ini tumbuh pohon labu sih ya? Bagusnya kalau tumbuh pohon apel, pohon makanannya Yunus. Di sini dia mau menjadikan beriman 100.000 orang. Ini Ka'bah atau Baitullah. Siapa yang sholat di rumahnya, pahalanya 1 kali. Siapa yang sholat di masjid, pahalanya 27 kali. Siapa yang sholat di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi di Madinah, pahalanya 1000 kali. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100 kali sholat di Masjid Nabawi. Berarti 100 perjalanan dari atas sampai ke sini sama dengan 100. Ini kalau kita hitung pahala, ini bukan hitung-hitungan, ini metode perjalanan. Ditunjukkan bahwa salat yang orang-orang yang ada di Ka'bah sana, ya, sama ketika kita tarik nafas, ya, baru mengancing, baru masuk ke sini. Ya, itulah adilnya Tuhan. Ya. Itulah adilnya Tuhan. Tapi jangan langsung bilang nanti pergi naik haji di sini, nggak usah kita haji. Tidak. Kalau ada uang, kok besar ya? Jangan samakan yang orang yang tidak ada uangnya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ini? Saya tidak bisa bersedekah. Ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Diucapkan. Dia lihat orang kaya, ini orang kaya diucapkan juga ini, subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Dia bilang Nabi, ya begitu memang kalau orang kaya hebat dia, kita kok miskin sekali kok. Jadi orang kaya, jangan jadi orang miskin. Oke, lanjut. Surat 21 ayat 87. Surat 21 87 sampai 88. Dan ingatlah kisah Yunus. Zunnun. Apa itu Zunnun? Zunnun itu kalau dari sisi bahasa Arab namanya yang memiliki nun, yang punya nun. Apa itu nun? Kapal, ya. Kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh yang punya Yunus, ya. Pemilik kapal Zunnun yang punya nun, ya. Dia dari atas kapal, kemudian dilempar dari kapal ditelan ikan. Ingat kisah Yunus atau Zunnun, ya. Yunus, lanjut. Ketika dia pergi dalam keadaan marah. Ya, itu tadi yang saya maksud, pergi dalam keadaan marah. Lanjut. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Ya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Dalam keadaan yang zalim. Yunus berdoa dalam keadaan yang zalim. Kenapa zalim? Kenapa manusia zalim? Terima amanah. Ketika manusia terima amanah, maka dia ditelan ikan. Saya kan bahasa ini. Ketika manusia terima amanah, dia zalim dan bodoh. Ketika manusia terima amanah, dia ditelan ikan sampai dia gelap, ya, kegelapan, zalim. Terima amanah, ya, dari surga, ya, dekati pohon, ya, dekati pohon. Maryam, ingat Maryam. Rasa sakit untuk melahirkan Isa menjadikan dia mendekati pohon itu. Maka ketika dia mendekati pohon itu, Isa terlahir, akhirnya zalim dan bodoh. Zalim. Jadi ditelan ikan. Jadi wilayah ikan adalah wilayah zalim. Manusia menerima amanah, yang mana jadi amanah? Jasadnya. Ketika manusia terima amanah sehingga dia masuk ke dalam tubuh ini, maka dia zalim dan bodoh.
dalam keadaan zalim. Inilah Yunus berdoa. Ya. Doanya orang yang zalim dan bodoh. Doanya orang yang merasa dirinya zalim dan bodoh. Kalau merasa pintar ya jarang-jarang baca doa ini ya. Kalau dia merasa zalim dan bodoh, ini doanya. Lanjut. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengaku ya, akui dirimu. Maha suci Engkau Tuhan. Ya. Maha suci Engkau Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau. Engkau itu maha suci. Engkau itu tidak pernah salah. Ya. Saya terlahir begini bukan karena salahmu ini Tuhan. Bukan. Ya. Kalau dari cerita kemarin, ada tidak satu dua hal yang menjadikan kita bisa menyalahkan Tuhan sehingga terlahir begini? Ada tidak? Saya terlahir dalam keadaan zalim dan bodoh. Diperintahkan kepada Yahya, wahai Yahya, ambillah kitabmu, perintah. Sehingga dia ambil ini. Begitu dia ambil, zalim dan bodoh. Ya. Tadi juga rasa sakit untuk menyatakan Isa, menjadikan Isa terlahir sebagai manusia biasa, terlahir sebagai manusia. Akhirnya dia mendekati pohon. Begitu mendekati pohon, zalim dan bodoh. Telah ikan. Jangan salahkan Tuhan, ya. Karena ayat lain Allah katakan, saya sudah tawarkan itu amanah. Itu pun amanah tidak kutawarkan kepadamu. Saya tawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Waktu dia sendiri macam-macam maju sendiri. Saya siap terima amanah. Belum ditawarin maju memang. Ya. Jangan salahkan dia. Maka ini, ya Allah, Engkau maha suci. Engkau tidak pernah salah. Ya. Saya sendiri ini yang zalim dan bodoh ya. Oke, mengaku, akui diri. Yang tadi yang saya katakan sini. At-tawabun. Di sini semua dicatat semua kesalahan-kesalahan. Ya, Tuhan tahu bahwa kamu pasti berbuat salah. Kenapa? Zalim dan bodoh pasti salah. Ya. Tuhan tahu pasti kamu lemah. Kenapa lemah? Kamu akan kelaparan, kamu akan kecapean, kamu akan kesakitan. Kalau lagi capek, lagi marah, lagi sakit, Fir'aun itu kuat sekali serangannya di sini. Yang tadinya tidak mau marah itu marah langsung. Kenapa saya tidak diramu ini? Kenapa saya tidak dilayani ini ya? Capekku saya kerja dan dilayani Fir'aun ya. Tuhan tahu itu, tapi apa yang Tuhan kehendaki? Mengaku ki, jangan mengaku bilang berbuat kebaikan, jangan. Mengakulah bahwa kamu itu zalim dan bodoh ya. Apa maksudnya? Jangan mengaku-ngaku melakukan kebaikan. Jangan mengaku melakukan kebaikan, karena kebaikan itu Tuhan yang lakukan, ya, bukan kita. Tidak usah lagi diangkat dari ini, dia panjang lagi, itu panjang. Tapi ini sangat penting, inilah yang namanya tauhid. Berangkat dari tauhid yang tidak benar, ke depannya pasti. Biar kita mau pergi kemana-mana, mau berjihad, mau apa, kalau tauhidnya tidak benar, pasti kesalahan yang dia buat. Tauhidnya dulu perbaiki. Bagaimana Tuhan? Ya. Apakah dia lemah? Apakah Tuhan perlu ditolong? Ya, karena Al-Quran itu bilang, siapa yang mau menjadi penolong-penolong Allah? Kalau tauhid tidak benar ini baca ayat ini, Tuhan mau ditolong. Tolonglah Tuhanmu, karena dia sedang dihina-hina sama apa itu? Dihina-hina, dimaki-maki ya. Tuhan dikasih itu. Nah, bilang Tuhan kayak apa itu ya? Tutur rambut dia kata begini. Ini orang kafir yang mau menghina kan? Tidak perlu lagi tenaga kalau itu. Tauhid yang diperbaiki baru. Lanjut ayat 88. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Dan perhatikan, jadi perjalanannya Nabi Yunus, ya, perjalanan Nabi Yunus keluar dulu dari kaumnya, ya, tinggalkan kaumnya, kemudian dia naik ke atas kapal, ya, ke atas kapal,
lalu dia diundi 3 kali, lalu dia dilempar ke sini, lalu ditelankan, dibawa turun sampai ke dasar laut, kemudian dikembalikan dilempar ke tanah tandus, tunggu buat sama sholatnya di Baitullah. Jadi praktek sholatnya, ingat praktek sholatnya ya. Jadi kita revisi kembali perjalanan praktek sholatnya sejak nabi-nabi ya, sejak Nabi Lut. Tarik nafas, kemudian di sini mengancing. Habis mengancing baru terjadi gerak dan baca. Praktek sholat. Makanya kemarin itu saya sudah katakan yang ditunjukkan melalui kisah ini dikerjakan dulu sedikit-sedikit. Karena kalau kita kerjakan satu kali baru kita lakukan di dalam sholat, ya. Karena kalau bukan berantakan ini urutannya, rakaatnya yang kita lupa sholat. Kalau berapa rakaat kita sholat? Karena saya juga mengalami seperti itu. Pertama, ya tidak usah saya tulis niat ya, Pertama tarik nafas. Tarik nafas lebih halus, lebih bagus. Selembut-lembutnya. Wal yatalataf, bukan lemah lembut lah. Kita berbahasa tasawuf. Baru mengancing. Dua, saya sebut mengancing, menutup lubang yang ada di sini. Ya. Tutup lubang ya. Saya sebut mengancing. Kalau saya tulis di sini tutup lubang, baru datang orang makan besok di sini. Ada apa tutup lubang? Mengancing. Nafas, mengancing, kemudian sudah mengancing baru ada gerak dan baca. Ya. Gerak takbir, sambil baca-baca kan. Itu mengikuti itu keluarnya nafas ya, sambil nafas keluar ya. Ngancing. Oh ya, tarikan nafas adalah basmalah ya, itu ya, isinya itu basmalah dikirim oleh Sulaiman melalui perantaran burung kepada Bani Israil. Dia peristiwa tarikan nafas. Jadi memang tidak bisa terbaca ya, tidak bisa dijaharkan, tidak bisa ya. Tapi mau tidak mau pasti terbaca ya, pasti terbaca karena harus ada tarik nafas. Kalau berhenti tarik nafas ya, tarik nafas itu sama dengan kalam yang menulis ya, sama basmalah. Harus mengancing, gerak dan baca. Gerak tanpa baca. Tadi ya, gerak dan baca itu mengikuti keluarnya nafas. Seumpamanya tarik nafas, baru mengancing, baru takbir, Allahu Akbar. Itu sudah nafas sudah ada itu ya, sudah keluar itu ya. Nafas yang keluar ini dihabiskan dulu, habiskan. Lebih lembut juga, berhalus juga ya, berhalus keluarnya. Habiskan nafas. Habiskan nafas sampai habis. Lebih halus, lebih bagus. Ya. Sesudah nafas habis, ya jangan dipaksakan untuk keluar semua. Ya, jangan dipaksakan keluar semua. Harus berlemah lembut. Ya. Nikmati enak sekali sholat begini dengan nafas ya. Habiskan nafas, kemudian ya habis nafas tutup dengan menelan. Kasih loncat ini, batu loncatan menyeberang sungai Nabi Daud. Menelan. Pada saat menelan ini yang perlu kita lihat, yang perlu kita cermati, ikut juga katup telinga tertutup. Ya. Katup telinga tertutup.
dia tertutupnya sejenak, hanya pada saat ini bergerak. Ya. Sesudah itu lepaskan tugasnya, sama dengan tadi mengancing. Ada juga yang mengancing terus sampai habis nafas. Cuma tidak ditahu seperti apa orang mengancing. Nah ini yang seperti namanya rahasianya sholat. Rahasianya sholat itu artinya ketika kita kerja hanya Allah dan Tuhan, hanya Allah dengan saya yang tahu, ya. Hanya Tuhan dengan yang orang itu yang tahu bahwa dia melakukan itu. Jangan pamer di tentang sholatnya pakai nafas begitu sholat berjalan. Oh ini, jangan pamer, ini rahasia. Ini hanya kau yang tahu, ya. Orang lain tidak bisa tahu, ya. Tidak tahu ini orang mengancing atau tidak, angkat sufi apa tidak bisa. Menelan, satu telinga tertutup, itu tidak masuk di sini, ya. Satu rangkaian dengan menelan. Ya, kemudian tutup mata. Tutup mata. Pada saat tutup mata, diamkan dulu, jangan langsung tarik nafas, ya. Diamkan dulu, diam sejenak. Diam sejenak, saya tulis ini, ya. Lebih lama diamnya di situ lebih bagus. Kenapa? Di sini, konsentrasi di sini. Ketika dia tutup mata, dia terkonsentrasi di situ. Pikiran terkonsentrasi pada pikiran itu sendiri. Kita membahasakan apa di situ? Kesadaran terkonsentrasi pada kesadaran itu sendiri. Maksud apa di sini? Hayalan terkonsentrasi pada hayalan itu sendiri. Tapi bukan lari ke tempat lain, ya. Di sini. Jangan lari keluar. Ya. Itu mesti dilatih berkali-kali, ya. Karena kalau kita masuk dalam kondisi ini lagi kacau, ya dia masuk di situ. Ini tadi nota-nota masih ada yang belum dibayar. Lari ke tempat. Tadi belum dibayar. Kalau mau latihan dalam suara-suara kayak begini, ada bunyi-bunyi kendaraan, ada bunyi anak yang menangis, ada bunyi orang berteriak, semua bunyi itu kedengarannya di sini. Terdengar di situ. Itu latihannya bermantap, ya. Ada anak menangis di sini, dia menangis. Situ pokoknya semua bunyinya situ. Pada saat diam ini, pada saat kondisi diam. Sebelum napas ditarik. Kalau napas mau ditarik, hal pertama yang harus dilakukan, yang penting harus dilakukan, buka mata dulu. Buka mata dulu. Ya. Buka mata. Baru tarik nafas pelan, halus. Akhirnya kembali ke atas, kembali ke satu. Oke, tarik nafas, mengancing, bergerak dan baca, habiskan nafas, menelan, tutup mata. Diam, kemudian buka mata lagi, baru tarik nafas lagi, baru mengancing. Kembali ke satu atau kembali ke dua itu bagus. Tarik nafas lagi. Paling mengerti saja ya. Jangan diprotes. Untuk bisa dipraktekannya di dalam sholat, kita mulai latihannya itu latihan dengan cara duduk biasa, duduk zikir, ya, duduk tafakur atau duduk apa di masjid, ya. Tarik nafasnya dulu, tutup mata, tarik nafas, baru mengancing, baru ucapkan Allahu Akbar, misalnya, ya. Allahu Akbar, habiskan nafas, baru menelan, tutup mata, diam, buka mata lagi, baru tarik nafas lagi, baru mengancing, tak berucap lagi Allahu Akbar, habiskan nafas lagi. Ya, jangan dulu dalam sholat, ya. Dulu tafakur dulu biasa, atau ucapan La ilaha illallah, habiskan nafas, baru menelan. Kalau kita sudah tahu urutannya itu, ya biar tidak dihafal ini, biar tidak dihafal.
urutan ini dari bawah mengancing, baru keluar ini gerak dan baca mengikuti napas, baru dihabiskan napas sampai menelan, habis menelan tutup mata, baru masuk ke situ, buka lagi, baru tarik, baru mengancing lagi. Dilatih terus supaya tidak tertukar-tukar. Memang ada orang yang sudah berkali-kali disampaikan urutannya, tetap lagi kalau suruh praktek sholat dari awal memang tutup mata memang. Bukan mata, buka mata, nggak boleh tutup mata kalau pada saat ini memang takdir. Oke, kalau sudah yang tidak catatannya fotonya memang saya menghapus. Fotonya. Oh, sudah hafal dia. Dari dulu sudah praktik. Yang sudah praktikan. Oke. Kita masuk Nabi Yusuf. Beberapa ayat dari Nabi Yusuf kita bahas. Jadi sampai kepada fase Nabi Nuh, praktik sholatnya sudah lengkap, tinggal kita tambah pengetahuannya. Nah, tinggal ditambah-tambah saja. Oke, saya hapus ya. Kalau kerjakan sholatnya begini, terus berjamaah di masjid, sebaiknya jangan dipakai, ya. Jangan dipakai begitu terus saja. Terlambat. Ya, nah kita itu baru tarik nafas itu imam sudah sujud ini ya. Ya saya disuruh pimpin sholat, biasa tidak pakai bacaan, hanya tarik nafas itu lebih penting. Tarikan nafas itu lebih penting daripada memperpanjang itu bacaan. Bagus kasih sempurna pergerakan nafas. Saya sudah diajarkan ini, jangan toji malas pergi berjamaah. Ya, ingat ilmunya Musa kemarin. Berpegang teguhlah kamu kepada syariat. Kamu akan diperlihatkan negerinya orang-orang fasik. Di mata kita itu kesalahan semua. Salah semua sholatnya, apa cepat sekali sholatnya. Mulai ngomel-ngomel. Kita diturunkan ilmu, diajarkan ilmu oleh Allah, ngomel-ngomel gara-gara itu. Itu juga ilmunya Allah juga itu. Itu tuh mana tahu dia, kenapa kita marah-marah ya? Baru segitu dikasih ilmu sudah marah-marah ya. Melihat keadaan lingkungan ini begini-begini, tidak bisa ini masih panas kalau ini panas. Allah berikan kepadamu syariat, aturan-aturan. Semakin kamu tahu aturan, semakin kamu lihat banyaknya itu pelanggaran itu. Ini yang membuat kita sibuk ngurus orang. Apa itu salah di masjid? Apa itu? Ya kata orang mencari juga sesuai dengan anunya ya, sesuai dengan jalannya juga. Sesuai dengan jalannya itu yang didapat. Ya. Kita belum tentu juga. Ingat kemarin, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali dia merubah keadaan yang ada padanya sendiri. Tapi ada catatan, kalau Allah menghendaki kemudaratan kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kenapa bisa ada lagi muncul kemudaratan? Karena kita sombong dengan pengetahuan yang kita punya. Sekarang kita ini yang berhasil, kita ini yang lulus. Saya sudah naik di atas kapal ini. Kalau saya di atas kapal, bahaya ini bencana orang-orang yang pakai hati. Jagonya. Padahal dia sendiri sombong pada waktu itu, tidak tahu ini. Kalau dikasih begitu, dikasih bagi musuh besar Zara, sudah sombong. Jadi fase itu pasti akan kita lewati, dimensi ini akan kita lewati, ya. Kita akan melihat perbandingan dengan orang-orang luar. Sabar saja, sabar, naik sampai ke atas, ya. Naik sampai ke atas terus. Maka kerjakan terus sholatnya sampai kita tahu tidak ada yang sholat, tidak ada yang salah dari semua itu, ya. Semua itu sudah Allah sudah atur sedemikian rupa. Mesti ada yang buat tanda, mesti ada yang buat minuman karena ada orang yang mau minum, ya. Mesti ada yang buat tanda karena ada orang yang mau belajar. Itu harus terjadi. Jangan dimarahi kalau orang-orang mau belajar semua baru tidak ada ilmu, bagaimana? Harus ada tanda, harus ada ayat, harus ada kode, simbol, lambang, ya. Ketika orang sholat Jumat berjamaah, kenapa wanita dilarang? Yang namanya wanita tidak bisa masuk di situ, ya. Tidak ada wanita masuk di situ. Adakah wanita yang masuk di sini? Di sini laki-laki asli, ya. Di sini baru ada mulai wanita, ya. Mulai ada wanita di sini. Di atasnya itu asli laki-laki.
dikatakan laki-laki harus jadi pemimpin. Ini yang dia maksud, bukan ini. Ya. Ini jadi pemimpin. Kalau wanita jadi pemimpin, kiamat gitu. Ini semua wanita semua. Bukan jenis kelaminnya, ya, bukan jenis kelaminnya, tapi akhlaknya. Ini ya kesadaran, dipimpin oleh kesadaran. Apakah dia mempertuhankan akal? Bagaimana bisa mempertuhankan akal? Bukan akal yang dipertuhankan, bukan gara-gara akal ini kita bisa mengenal Tuhan, ya. Bukan dia yang dipertuhankan. Siapa lagi yang bertanya dalam hati ini? Harus cuma ini katanya. Memang karena banyak yang baru akhirnya itu saya katakan ya terpaksa ikut arus. Ikut arus ya. Baik, kita lanjut Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Surat 12 ayat 1. Ayat 1 dan 2. Surat 12 ayat 1 dan 2. Alif Lam Ra. Ya. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Alif Lam Ra. Mau dijelaskan ini? Ini hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Paham sih? Kalau mau cari tahu, bertanya kepada sumbernya langsung. Sudah tahu caranya bertanya. Ingat kemarin perjalanan Zulkarnain, dia pergi ke sebelah barat, tempat terbenamnya matahari. Di situ ada lumpur hitam, ada laut yang berlumpur hitam. Ya, asal penciptanya Nabi Adam. Di situ kezaliman dan kebodohan. Lalu dia naik ke tempat terbitnya matahari. Ke tempat terbitnya matahari. Di situ dia bertemu dengan suatu kaum yang mendapatkan cahaya langsung dari matahari, tidak ada hijab. Itu mendapat cahaya langsung. Itu namanya ilmu langsung. Ya, ilmu langsung. Pernahkah kita diajarkan ilmu langsung? Saya mau tanya, siapa itu Ibrahim? Aku. Ibrahim adalah aku. Siapa Musa? Aku juga. Ini kita cerita kemarin. Siapa Nabi Lut? Aku. Ini ceritanya aku, diriku. Siapa Nabi Adam? Nabi Adam adalah aku. Jadi aku adalah manusia pertama. Ya, aku adalah manusia. Siapa yang tidak punya aku? Yang punya aku, dialah manusia pertama. Ketika aku keluar dari yang satu, yang lain belum ada. Aku sendirian. Ya, tidak ada Adam, tidak ada juga Muhammad. Ya, tidak juga Muhammad. Yang ada itu aku. Ya. Sayangnya untuk mengenal itu ya harus dikasih nama, itu aku, namanya Muhammad. Ya, namanya Muhammad. Kalau tidak dikasih nama tidak bisa dikenal dalam Al-Quran. Siapa dia? Yang keluar dari diri yang satu. Adam diajarkan asma oleh Tuhan. Diajarkan asma tidak melalui perantaraan malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Diajarkanlah ini asma kepada Adam, lalu diserahkan kepada malaikat. Malaikat sebutkan. Malaikat tidak bisa sebut, Nabi Adam yang bisa sebut. Berarti malaikat tidak diajar, hanya Adam yang diajar tanpa perantaraan malaikat, termasuk Jibril. Jibril malaikat atau bukan? Jadi itu namanya ilmu langsung, ilmu asma. Jadi dengan perantara seperti ini, jelas bahwa perjalanannya sampai ke atas ini, sampai ke atas ada cahaya langsung. Artinya untuk mendapatkan penjelasan tentang ini, Alif Lam Ra ini naik bertanya ke sana. Sudah dijelaskan kemarin caranya umat Isa meminta hidangan.
Umat Isa minta hidangan? Belum ya? Umat Isa meminta hidangan. Hilang. Alif lam ra, hanya Allah yang tahu ya. Biar saya cerita seperti apa di sini tidak bisa jelas sebelum naik sedikit ke lihat. Oh, Pak Amin itu dapat ilmu laduni ya. Saya bilang kalau saya bisa dapat ilmu laduni berarti Anda juga bisa. Apa bedanya? Bagaimana cara? Cara biasa pakai Al-Quran. Pakai juga Al-Quran bisa juga. Kalau pakai ilmunya orang lainnya, pakai ilmunya orang lain sebenarnya. Ilmunya Al-Quran, meskipun kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu caranya menjelaskan. Jangan batasi cara Tuhan untuk menjelaskan kepada kita. Kita ini kalau kita datang dengan menyerah pas tadi, bagaimana maksudnya Tuhan? Ini orang mencari tahu ya. Gampang kalau Tuhan mau kasih tahu. Oke, ayat 2. Ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kami memahami. Kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Karena huruf-huruf Arab ini entah dari mana sumbernya ini, dari mana mulanya ini huruf dibuat. Huruf-huruf tersebut menyusun tubuh manusia. Sangat tepat untuk dipakai sebagai simbol-simbol untuk menjelaskan tentang diri manusia. Termasuknya tadi alif, lam, ra. Alifnya ya alif ini dari sini. Ini alifnya sering-sering saya tulis. Kalau saya mau tulis tentang diri yang satu, selalu saya gambar alif. Ya. Terus yang lainnya, oke, ayat 3. Ayat 3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang baik-baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ayat 4. Kepada siapa ini? Diwahyukan kepada Muhammad. Kalau sebelum disampaikan diwahyukan kepada Muhammad, pasti kamu juga belum tahu. Muhammad bin Abdullah yang dimaksud bukan ini ya. Ini disebut dengan Muhammad ini yang menerima, karena dia bukan ke tempat yang berbeda ya, lalu diberikan kepadanya petunjuk. Jadi ini kita mencari tahu ini Muhammad bin Abdullah. Lanjut ayat 4. Ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Ya. wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, Ya. matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadamu. Ya. Kemudian ada matahari, lalu 11 bulan. bintang, matahari dan bulan. Ada 11 bintang. Seharusnya di bintang 12 ya. Ini Yusuf bintang juga ya. Yusuf juga bintang. Dari saudaranya 12 bersaudara, harusnya 12 bintang. Tapi Yusuf yang dia lihat ada 11 bintang ya. Tidak masuk bintangnya. Ada 11 bintang. Ada matahari, ada bulan, semuanya sujud kepada Yusuf. Semuanya bersujud kepada Yusuf. Perhatikan cerita Ibrahim. Cerita tentang Ibrahim. Ibrahim setelah menghancurkan patung, apa itu patung? Ya, jasadnya. Patung. Siapa yang tidak pernah menyembah patung? Al-Quran tidak salah, ya. Al-Quran tidak salah. Ketika manusia zalim dan bodoh pasti menyembah patung. Pasti menyembah patung. Kalau kita belum ketemu bintang, berarti kita masih penyembah patung.
Jangan sampai patung itu kita sebut Allah namanya. Ya, patung itu kita sebut Allah. Di dalam patung, di dalam tubuh ada jiwa. Jiwa ini yang dikiaskan dengan bintang. Ibrahim melihat bintang, dia katakan, inilah Tuhanmu. Nanti kan? Dia hancurkan patung, bertemu bintang. Begitu keluar dari jasad, keluar dari jasadnya, bukan keluar jasad, keluar sepertinya. Dia menyusuli kedalaman dirinya. Ya. Begitu masuk kepada alam jiwa, ya, alam jiwa, maka dia katakan, inilah Tuhan. Seandainya Ibrahim berhenti di sini, Ibrahim termasuk golongan Yahudi. Kalau dia berterangkan bintang. Untungnya bintangnya juga dia lihat, wah ini bintang tidak berdaya. Buktinya dia tenggelam. Ini tidak berdaya. Dia lemah juga. Maka dia masuk lebih dalam lagi dan dia melihat bulan. Dia melihat bulan. Bulan ini, ya tadi saya sudah kiaskan, saya sudah ceritakan bahwa Muhammad membelah bulan menjadi dua. Ternyata dua sisi. Sedangkan Ibrahim ketika melihat ini katakan, inilah Tuhanku. Untungnya bulan juga tidak berdaya, tenggelam juga. Ibrahim katakan, aku tidak suka tenggelam. Kamu tidak suka pada tidak berdaya, saya tidak bisa perjuangkan kalau tenggelam. Begitu muncul matahari, lah ini yang paling besar ini Tuhanmu ini. Matahari, dia capai rahasianya, masuk sampai ke titik yang paling dalam, dia capai rahasianya. Begitu capai rahasianya, dia katakan, nah inilah Tuhan. Ternyata ini juga habis juga ya, habis. Tenggelamnya matahari adalah masuknya dia ke diri, masuknya kembali ke diri yang satu. Masuknya kembali ke diri yang satu. Ketika ini masuk kembali ke diri yang satu, apa kata Ibrahim? Wahai kaumku, ya, wahai kaum, aku berlepas diri dari kalian, aku berlepas diri dari kamu, ya. Aku menyembah Tuhan yang menciptakan semuanya. Aku menyembah Tuhan yang menciptakan semuanya. Berlepas diri dari hawa nafsunya, dari kaumnya, dari tubuhnya, dari jasadnya, masuk ke sini, ya. Begitu dia buka matanya, ternyata semua ada di sini. Semuanya ada di sini. Ini adalah Tuhan hawa nafsu. Dipertuhankan juga ini ya. Namanya, sudah ada lafaz. Namanya Ha. Dia adalah Ha. Kenapa dia dipertuhankan? Karena dalam Ha ini ada alif. Pernah lihat Ha begini? Siapa pernah lihat Ha begini? Ya, yang punya alif pasti tahu ini. Di dalam Ha ini ada alif, makanya dia juga kuat, kasaki juga ya, sampai dipertuhankan. Naik ke bintang dipertuhankan. Kenapa bisa dipertuhankan? Bintang ini adalah lam. Bintang adalah lam. Tapi dia dipertuhankan karena ada alifnya. Alifnya terbalik. Lam alifnya terbalik. Apa ini saya gambarin? Kenapa lari ke sini? Iya, itu saja. Itu saja. Oke. Masuk di bulan. Bulan adalah alif. Alif. Apa? Bulan adalah lam. Lam juga. Kenapa bisa dipertuhankan? Karena dia juga punya alif. Ya, dia alif yang asli. Alif yang asli. Kalau saya berikan kalau salah, kalau di foto baru salah.
dia. Ada A, terus ada lam alif terbalik, terus ada lam alif yang asli. Ini yang rahasia. Yang rahasia ini yang selalu digambar dengan lam alif. Inilah alif yang tidak punya teman. Di rahasianya. Susah jelaskan ini. Jelaskan.